Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasil Fikri, NIM 1905 1204 108 dari kelas Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Apa sih kabel UTP itu? Ya, kabel UTP itu atau kabel itu ya, kalau kepanjangannya itu Unsealed Twist Pair. Itu media yang transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan. Masing-masing dari 8 kabel tembaga individu dalam kabel UTP ditutupi oleh bahan isolasi. Selain itu, kabel di setiap pasangan yang melihat satu sama lain. Kabel UTP sering dikombinasikan dengan menggunakan register jack 45 atau kita sebut biasanya dengan konektor RJ45. Dan RJ45 adalah konektor 8 kabel yang digunakan biasanya untuk menghubungkan komputer ke sebuah local area network atau LAN, khususnya Ethernet. Kabel UTP memiliki 4 pasang dengan ukuran kawat tembaga 22 sampai 24 gauge. Gauge merupakan standar pengukuran kabel. Salah satu faktor yang membedakan kabel UTP dengan kabel lain salah satunya kabel UTP memiliki impedansi 100 ohm. Meskipun dahulu kabel UTP dikatakan memiliki kecepatan transfer yang lambat, namun dalam perkembangannya sekarang mampu melewatkan trafik hingga 1 GB. Maksimal panjang kabel UTP adalah 100 meter. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri, adapun fungsinya. Ya, fungsi dari kabel UTP sendiri yaitu yang pertama ada jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang kedua ada putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang ketiga ada hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang keempat ada putih hijau. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang kelima ada warna biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Dan yang keenam ada kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Yang ketujuh ada coklat. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Yang ke-8 terakhir ada putih coklat. Kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Ya, untuk kategori kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kabel UTP, kabel Cat5e dan Cat5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Kategori 1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk penghubungan telepon analog plain old telephone service atau POTS. Kategori 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangannya zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kategori 3.
Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat2. Kategori 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Kategori 5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet 10 BST dan Fast Ethernet 100 BST. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5E. Kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kategori 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet. Meskipun kabel kategori 6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kategori 6. Kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A. Kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Dan kategori 7. Kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Dan berikut kalau penjelasan kurang jelas ada kategorinya, tabel kategori untuk kabel UTP-nya. Karakteristik kabel UTP. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasangan warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Memiliki impedansi sekitar 100. Yang untuk jenis-jenis kabel UTP, yang pertama ada kabel strike. Kabel tipe strike ini memiliki aturan penyusunan sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch dan komputer ke hub. Berikut gambaran untuk kabel strike konektor 1 dan 2. Kabel crossover. Untuk kabel crossover ini memiliki tipe aturan penyusunan yang berbeda tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Berikut tabel untuk konektornya.
Yang ketiga ada kabel rollover. Kabel rollover ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya, berbeda dengan yang straight. Kabel rollover ini digunakan menghubungkan dua perangkat jaringan berbeda, hampir sama dengan tipe straight loop, namun tipe kali ini lebih ke menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Ada penurunan kabel rollover sebagai berikut. Ini untuk konektornya.